Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian pagi ini. Berilah firman yang membangunkan rohani kami sehingga kami tidak tertidur di dalam keenakan dan kemalasan kami. Berilah kepada kami rohani yang hidup, yang memandang dan bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam beberapa minggu ini kita akan menyelesaikan riwayat Daud yang dipanggil Tuhan melayani dan menjadi orang Kristen, yang menjadi seorang rohaniwan yang menjadi contoh dari segala zaman. Manusia yang dipanggil Tuhan, tidak ada satu yang dipanggil untuk enak-enak. Tidak ada satu yang dipanggil dengan kelancaran yang tanpa kesulitan. Barang siapa hidup di dalam dunia harus mempunyai keberanian menerima tantangan dan menerima ujian, serta bisa dicobai dan diuji oleh setan dan Tuhan, akhirnya mengalami hidup yang menang. Barang siapa yang mau cari enak-enak, yang mau hidup lancar tanpa kesulitan, tidak layak hidup di dunia dan tidak layak dipakai oleh Tuhan. Itulah sebab banyak pendeta yang menawarkan hidup yang mewah, hidup yang lancar, hidup yang sukses, hidup yang licin, hidup yang tidak bahagia. Itulah hamba Tuhan yang harus dikutuk, karena mereka belum pernah mengajar kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Gereja ini didirikan untuk membentuk orang suci yang takut sama Tuhan, yang mau melayani semua kesulitan tantangan yang diberikan oleh Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Abraham dipanggil, di dalam hidupnya banyak kesulitan, termasuk kesulitan keponaan yang berani melawan dia. Terlebih Abraham hidup dengan kemenangan, hidup dengan kelimpahan, hidup melalui iman, tidak bersandar kepada kebahagiaan dunia. Meskipun dia seorang kaya raya, tapi dia seorang yang taat kepada Tuhan. Bahkan mau mentaati Tuhan untuk membunuh anaknya sendiri, untuk menyerahkan tuntutan Tuhan, permintaan memberikan anak diserahkan, dia taat. Saudara-saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan, dilepaskan daripada hidup yang paling mewah, pernah menjadi anggota di dalam istana dari orang yang paling berkuasa di Mesir. Alkitab berkata dia tidak mau menikmati kemewahan, kelancaran di kerajaan Mesir. Dia lebih suka hidup ikut menderita sengsara dengan hamba, anak-anak umat Tuhan. Saudara-saudara, kita akhirnya di dalam manusia ketiga dipanggil. Di dalam mimbar ini kita dengar seorang anak kecil yang baru menjadi anak remaja, sudah bertarung dengan singa, sudah merebut domba keluar dari tangan beruang. Dia seorang yang setia melayani, seorang yang menghadapi kesulitan, tidak pernah takut. Dan dia berani bertarung dengan orang namanya Goliat, yang besarnya 3 kepala, lebih tinggi dari orang biasa. Dia berkata, engkau datang kepada saya dengan tombak, pisau. Saya datang kepadamu dengan nama Yehova, Tuhan orang Israel.
Saudara-saudara, sekarang banyak orang Kristen tidak ngerti Alkitab. Tidak ngerti perjuangan orang kudus. Tidak mengerti bagaimana Tuhan melatih anak-anaknya. Cuma mau enak-enak, mau makmur, mau kaya, mau sukses. Ikut gereja yang mentawarkan, yang menjanjikan berkat Tuhan. Janjikan hidup depan pasti sukses. Mentawarkan hidup berkat dari Tuhan dan manusia tidak usah berjuang. Itu bukan Kristen. Itu penipuan. Begitu banyak anak-anak Anda, anak muda, tidak mau ikut kebaktian yang baik. Mereka ikut pendeta-pendeta yang bohong. Pendeta-pendeta yang menyeleweng, yang khotbahnya, imannya tidak sesuai dengan kitab suci. Sampai kapankah? Saudara-saudara, gereja ini dibangun dengan besar, diberikan khotbah yang sangat jujur dan sungguh-sungguh, tapi Anda tidak perhatikan. Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah tidak baca Alkitab dulu. Setelah selesai apa yang saya bicarakan, mungkin 2 kali khotbah, baru baca Alkitab. Tapi jangan kira Stephen Tong tidak pakai Alkitab sembarangan khotbah. Tidak. Semua yang saya khotbahkan dari Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Melalui inti yang tulis di dalam Alkitab. Tetapi 2 kali khotbah di sini tidak akan baca Alkitab dulu. Sampai setelah khotbah selesai semua, baru saya baca Alkitab dengan saudara. Saudara baru tahu kita semua ambil dari Alkitab. Apakah yang saya mau khotbahkan di sini? Hari ini khotbah saya lain dengan setiap khotbah yang lain. Saya tidak baca kitab suci dulu. Saya akan menguraikan apa yang pernah ditulis dalam kitab suci. Setelah seluruhnya selesai, 2 kali khotbah, baru saya baca kitab suci. Saudara mungkin tanya, apakah sih yang akan dikhotbahkan hari ini dan sekali lagi akan datang? Saya akan berkhotbah 10 krisis hidup manusia. 10 crises in human life when you live on this earth. Tak ada orang hidup di dunia tanpa kesulitan. Orang yang mendidik kabar anak, jangan engkau susah, engkau hidup tidak ada kesulitan. Itu papa mama yang tidak benar. Itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tapi papa mama yang berkata kepada anak, hidup penuh kesulitan, hidup penuh tantangan, tetapi hidup justru adalah untuk menerima tantangan, menanggung kesulitan, lalu mengalahkan kesulitan, bersandar kepada Tuhan, menjadi orang yang berguna. Itu baru papa mama yang benar. Alkitab berkata kepada kita, ajarlah anakmu di dalam jalan yang benar, sampai dia tidak akan menyeleweng. Teach your children, teach your descendants how to live, and they will never gone astray in the rest of their life. Ajarkanlah anak-anakmu sejak kecil, mereka sampai tua tidak akan menyeleweng. Mengapa banyak anak yang gagal? Mengapa di tengah jalan banyak pengemis? Karena papa mamanya tidak memberikan pengajaran yang baik. Tidak ada satu manusia yang tidak bisa hidup. Dengar baik-baik. Tidak ada satu manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa mengalami kesulitan. Semua ada 2 tangan 10 jari.
Ini untuk kerja. Ini bukan untuk minta-minta. Balikkan tangan. Tidak mau kerja menjadi minta-minta. Cilakaan tiba seumur hidup. Saudara dengar baik-baik. Terimalah ajaran ini dengan sukarela, dengan hati yang sudi dan terima, maka anakmu pasti diberkati. Tak ada satu anak datang ke dunia tidak ada gunanya. Tak ada satu manusia lahir di dunia menjadi sampah. Tak ada. Manusia adalah makhluk yang paling bijaksana. Manusia ada makhluk lebih dari segala binatang. Menjadi orang hidup yang bisa bekerja besar. Memuliakan Tuhan. Manusia yang tangannya kecil bisa bikin kapal yang sampai ratusan ribu ton besarnya. Hanya karena tangan 10 jari ini. Siapa bilang manusia tidak berguna? Siapa bilang anakmu tidak berguna harus menjadi pengemis? Itu ajaran salah. Anak kecil yang miskin, yang tidak ada papa, yang tidak ada mama, jangan khawatir, tidak usah takut, karena hari depan Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi orang yang agung, orang yang besar. Saya waktu dilahirkan, seorang anak bayi yang lemah, sering sakit, umur 3 papa mati. Siapa tahu 86 tahun kemudian, saya bangun gedung gereja besar kayak gini. Saya bikin cabang 90 lebih, saya dirikan SKC, saya bangun gedung SKC yang megah. Saya akan bangun universitas, salah satu yang paling indah di Indonesia. Karena saya lahir banyak-banyak, bawa banyak uang? Tidak. Saya lahir, 3 tahun kemudian papa mati. Mama miskin, berdoa siang malam. Tuhan berkati anak saya. Jadikan mereka satu persatu anak Tuhan yang berguna. Akhirnya 7 saudara laki-laki saya, 5 dipanggil menjadi pendeta. Tak ada yang mengemis. Tak ada minta-minta. Semua menjadi berkat dan mendirikan gereja. Mendirikan sekolah teologi. Mengabarkan Injil. Khususnya yang paling banyak menerima berkat Tuhan. Stephen Tong. Gereja kita terbesar. Sekolah teologi kita paling banyak murid. Dan kita paling banyak mengabari Injil. Hari ini saya memberkhotbah 10 krisis. 10 kebahayaan manusia hidup di dunia. Krisis pertama, kemiskinan. Kekurangan. Tak ada orang yang seumur hidup cukup. Ada kalanya engkau mengalami kekurangan. Ada kalanya engkau mengalami kemiskinan. Uang tidak cukup. Kebutuhan banyak. Sakit perlu uang. Operasi perlu uang. Tapi kasmu kosong. Kantongmu tidak ada. Engkau mengalami kemiskinan. Ini krisis pertama. Banyak orang kira ini krisis besar. Tetapi Alkitab berkata ini krisis paling kecil. Orang kalau sudah miskin, pikiran pertama apa? Dengar. Orang miskin, waktu kekurangan, waktu tidak ada uang, pikiran pertama bagaimana berjuang. Tetapi ada orang miskin, sudah terbiasa, waktu kekurangan, pikiran pertama pinjam uang. Beda pendapat, reaksi kepada hidupmu, bagaimana engkau bisa mengalami, bagaimana engkau bisa mengatasi
menyelesaikan kesulitan. Janganlah mempunyai pikiran negatif. Janganlah memberikan lapangan pikiranmu ada kesulitan minta pinjam. Saya seumur hidup berjanji, bagaimanapun tidak pinjam, bagaimanapun tidak curi, bagaimanapun tidak tunduk kepada kesulitan. Yang diturunkan oleh mamaku yang umur 33 jadi janda. Dia berkata kepada anak-anak, jangan pinjam uang, jangan curi uang, jangan minta-minta kepada orang kaya. Belajar berjuang, belajar kerja berat, belajar rajin, berbanting tulang. Saya bilang, Mama, saya sudah dengar. Saya terima ajaranmu. Saya tidak mungkin pinjam uang. Saya tidak mungkin minta-minta. Saya tidak mungkin curi dari orang lain. Doakan saya supaya seumur hidup saya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara di sini coba tanya, siapakah pernah dipinjami uang oleh Stephen Tong dan dia minta-minta kepada kamu? Pendetamu tidak pernah melakukan hal demikian. Saya mau hidup bersih, hidup tidak curi, hidup tidak pinjam. Kalau perlu pinjam sementara, harus bayar cepat. Inilah menjadi moto, menjadi kebiasaan saya hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab GRII juga tidak pernah pinjam uang bangun gereja. GRI tidak minta dukungan dari pemerintah. GRI tidak minta orang kaya memberikan sedekah atau memberikan pertolongan kepada gedung gereja waktu kita bangun. Ini telah menjadi teladan. Ini telah menjadi contoh bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Saya percaya there is no even one church in the world without mortgage system, without borrowing uang, borrowing the money from the bank or from others. Kita mengadakan satu kebiasaan hidup bersandar kepada Tuhan. Gereja besar seperti ini dengan menara 25 susun, kita tidak pinjam, kita tidak minta, kita tidak minta subsidi, kita tidak dapat uang dari bank, kita tidak bayar rentan. Kita bersandar kepada Tuhan. Miskin itu satu kecelakaan. Kekurangan itu krisis pertama. Everybody experience wanting something, lacking something, needing something. Kita perlu, kita miskin, kita kesulitan keuangan. Setiap orang mengalami, tapi dari kecil berkata kepada dirimu, saya sandar kepada Tuhan, saya akan berjuang mati-matian, saya akan berbanting tulang, bikin tangan saya capek, kasar, kerja berat, supaya bukan saja saya tidak kekurangan, saya masih bisa membantu orang lain. Saudara-saudara semua tahu saya suka arloji. Saudara tahu saya beli banyak arloji. Tapi saya sudah memberikan arloji kepada banyak orang. Karena saya seumur hidup mengingat kalimat mama saya. Jangan curi. Jangan pinjam. Kalau bisa beri kepada orang lain. Saudara-saudara. Dengan demikian menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi orang yang memberi. Bukan menerima.
Alkitab berkata lebih bahagia orang yang memberi lebih besar daripada orang yang menerima. Belajarlah kalau engkau juga memberikan kepada orang miskin, memberikan kepada orang yang rajin kerja, beri kepada orang yang perlu, karena itu berkat Tuhan. Saudara-saudara gereja ini kalau ikut contoh teladan pendetamu, gereja ini tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Karena Tuhan mencintai orang yang taat kepada Dia, orang yang memberi kepada orang miskin. Bersyukur kepada Tuhan. Engkau kalau dengar, oh Pak Tom memberi kepada sesuatu, kenapa saya tidak dapat? Itu salah. Engkau harus pikir, kalau Pak Tom memberi, kapan giliran saya juga memberi? Saudara-saudara, orang-orang perlu, biar semua berjuang. Tapi orang-orang perlu, ada sebagian kita mesti menghargai. Berkat Tuhan menjadi satu pedoman hidup kita. Semua orang belajar bagaimana mengatasi kesulitan hidup pertama. Apa itu? Yaitu kemiskinan. Krisis hidup pertama, kemiskinan. Semua orang bisa hidup miskin. Semua orang mungkin berada di dalam kekurangan, berada dalam kesulitan. Tapi ingat, tangan berjuang, hati bersandar, hidup kerja berat, sehingga kita memberantas, kita menghapus kemiskinan dari hidup kita. Karena Tuhan berjanji kepada kita. Kedua, krisis hidup kedua, catat ya. Pertama, kemiskinan, kekurangan. Krisis hidup manusia kedua, keletihan, kecapean, kelesuhan. Kita kadang-kadang tidak mungkin tidak kerja berat. Ada orang yang malas kerja. Orang yang malas akan mengundang kemiskinan tiba kepada dia. Orang yang rajin, orang yang rela kerja, orang yang rela letih lesu, tidak mungkin dia miskin. Itu sebab krisis yang kedua, keletih lesuhan, labor, tiredness, work hard, and you no rest, no enjoyment, karena engkau harus kerja berat. Ini krisis kah? Ini krisis. Tetapi ini berkat orang yang tidak pernah kerja berat, tidak pernah menikmati hidup dengan sejahtera yang puas. Orang yang kerja berat, tidurnya lebih enak. Semua, 1, 2, 3. Semua. Orang yang kerja berat semua. Tidurnya lebih enak. Ada orang bilang, kenapa saya tidak bisa tidur? Karena tidak pernah kerja berat. Engkau tidak pernah lesu. Saya sering tidur enak. Karena saya sering kerja berat. Dari umur 15, saya tidak minta uang papa mama 1 rupiah. Papa sudah meninggal umur 3. Mama saya umur 15 kerja berat setengah mati. Dari pagi jam 5, doa 1 jam, mulai masa-masa untuk anak-anak, jam 7 kerja sampai malam jam 6. Dia menjahit, besarkan anak-anak. Waktu mama saya umur 60, pernah mengatakan satu kalimat, bikin saya sangat terharu. Mama saya berkata, hei anak-anak, kumpul pinggir saya, dengar kalimat saya. Saya sejak umur 33, papamu mati, saya kerja berat sampai sekarang umur 60. Tidak pernah mempunyai uang sisa untuk beli bakmi 1 mangkok. Saya tidak pernah pergi restoran menikmati
makanan enak, meninggalkan anak-anak. Selalu saya siapkan uang untuk semua makan. Dan saya sendiri kadang-kadang lebih lapar dari Anda. Saya menangis. Saya mendengar mama yang begitu setia. Saya mendengar seorang wanita yang tidak ada suami. Seorang janda yang begitu mencintai anak-anak. Saya menangis. Saudara-saudara, mama yang setia berkata, tidak pernah saya sendiri gelap-gelap beli satu mangkok bakmi, nikmati sendiri. I never enjoy myself. Saya selalu mengutamakan anak-anak. Semua makan kenyang. Semua cukup sehat. Baru saya pikirkan sendiri. Mama saya kerja berat dari pagi sampai malam. Sesudah selesai jam 7, dia bermakan bersama. Lalu minta semua anak kumpul sama dia. Mari kita baca kitab suci. Setelah baca ayat, mari kita berdoa. Dari anak paling besar sampai anak paling kecil, satu-satu pimpin doa. Kadang-kadang waktu itu kami ngantuk, dia bangunkan, jangan tidur, kebaktian belum selesai. Baca kitab suci, doa. Kita berdoa satu persatu. Setelah itu, mama memimpin nyanyi lagu. Bekerja untuk Tuhan, lewat sehari dengan tenang. Bekerja lagi untuk Tuhan, lewat sehari dengan tenang. Lagu itu saya sekarang masih ingat. 为主在做一日工，为主在做一日工，为主在做一日工，生前就少一工。Bekerjalah untuk Tuhan. Satu hari lagi. Bekerjalah untuk Tuhan. Satu hari lagi. Berdoalah. Bekerjalah untuk Tuhan. Satu hari lagi. Maka pekerjaan Tuhan akan dikurangi satu hari. Waktu engkau masih hidup. Saya sekarang kalau nyanyi lagu itu saya bisa nangis. Saya ingat mama saya yang menjadi contoh. Setiap Jumat jam 2 dia mandi, dia pakai baju putih, bawa berapa kantongan pergi mengabar Injil. Mama saya kalau pergi mengabar Injil jam 2 sampai jam 7, jam 8 baru kembali. Waktu pulang banyak debu, banyak kesulitan, banyak capek. Kita tanya, Ma, hari ini mengabar Injil di mana? Saya pergi mencari janda-janda. Saya pergi mencari orang miskin. Saya beritakan Injil kepada mereka sambil saya bagikan beras. Bagikan gula. Bagikan sedikit uang untuk menolong orang miskin. Setiap Jumat. 30 tahun tidak pernah berubah. Dia umur 33. Jadi janda, berjanji kepada Tuhan, saya akan kerja berat, membesarkan anak-anak saya. Saya akan sisakan hari Jumat, melayani orang lain, sampai saya mati. Mama saya mulai melayani penginjilan, umur 33. Berhenti, tidak lagi mengabar Injil, karena dia mati, umur 68. 35 tahun mencintai Tuhan, mengabarkan Injil, membagikan bahagia, membagikan nasi, beras, gula kepada orang-orang miskin. Ini semua menjadi teladan yang sangat baik untuk saya. Sehingga waktu saya menjadi hamba Tuhan, saya juga mengabar Injil, saya juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Sampai hari ini. Waktu saya dirikan gereja Reform Injili Indonesia, saya berjanji kepada Tuhan,
Gereja Reform Injil Indonesia tak mungkin tidak membantu orang. Tak mungkin tidak mengabar Injil. Maka kirim lebih 1.500 anak-anak muda pergi bikin KKR regional. Karena apa? Janji sama Tuhan. Saya sendiri pergi. Bukan hanya kirim anak muda saja. Saya lebih berat. Saya lebih banyak khotbah. Saya lebih berat melayani ribuan orang satu kali khotbah. Bukan saja demikian, kita juga mengatakan untuk instansi, untuk organisasi yang mengabari Injil, GRI harus membantu. Kita tidak berhenti-berhenti menolong orang lain supaya sama-sama dipakai Tuhan menjadi organisasi yang memberi berkat Injil kepada orang lain. Saudara-saudara, sampai hari ini kita tidak berubah. Jangan berhenti memberi persembahan. Karena persembahanmu bukan untuk memperkaya pendeta. Persembahanmu untuk mendukung pelayanan. Persembahanmu untuk menjadi dukungan pengabaran Injil di seluruh dunia. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kita. Pertama, mengatasi kemiskinan dengan rajin, dengan iman, dengan banting tulang. Kedua, krisis letih lesu, krisis kerja berat dengan rela hati tanggung jawaban seperti itu. Dan menjadi orang yang mau letih, mau capek. Karena di dalam kecapean kita dijanjikan tidur yang enak, dijanjikan istirahat yang cukup, dijanjikan sesuatu kepuasan hidup. Orang yang tidak pernah kerja berat, tidak pernah tahu apa artinya tidur nyenyak. Orang yang tidak pernah kerja berat, tidak pernah tahu apa artinya mengasuh di dalam Tuhan. The rest in the Lord is so enjoy, is so satisfying. Hanya rela capek untuk Tuhan, baru engkau menikmati kesukaan. Saya selalu tidur enak, selalu kerja capek. Saya kalau tidur selalu merasa Tuhan menyertai, selalu merasa puas apa yang saya kerjakan. Tapi barang siapa yang curi, barang siapa yang merampok, barang siapa yang merugikan orang lain, tidurnya tidak enak. Saudara, inilah paradoks. Inilah selalu dalil yang ditetapkan oleh Alkitab. Pernah susah, enak tidur. Pernah capek, menikmati sejahtera. Pernah menolong orang lain, engkau hatinya puas. Ini semua ajaran yang penting. Jangan engkau lalaikan. Jangan engkau buang. Jangan engkau tidak taat. Begitu banyak orang yang tahunya mencuri, menipu, korupsi. Mereka tidak mungkin hatinya sejahtera. Mereka tidak mungkin hatinya puas. Mereka tidak mungkin hatinya menikmati hidup. Karena mereka melanggar prinsip Tuhan. Saudara-saudara, kesulitan pertama, miskin. Kesulitan kedua, capek. Sekarang apakah krisis hidup ketiga? Tertidur, terantuk. Kadang-kadang kita terlancar. Orang yang bawa mobil di jalan yang paling lurus, di dalam highway yang paling lancar, selalu tidak hindar daripada ngantuk. Sebab apa? Tak ada tantangan, tak ada keluisan. Terus ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena terlalu lancar, terlalu enak. Hidup lancar, gaji besar, banyak untung, cilakalah kamu. Kalau rohanimu terantuk, kalau kerohanian engkau tertidur, engkau tidak mungkin tidak bertemu dengan kesulitan dan kebahayaan.
Sun Yat-sen, Bapa negara Tiongkok, mengatakan manusia dibagi 3 macam. Manusia macam pertama, tak pernah sadar, tak pernah insyaf. Itu sebab terus tidur. Orang yang tak pernah sadar, yang tak pernah insyaf, dia kira enak-enak untuk seumur hidup. Lalu mereka hidup seenak-enak, tak pernah pikir bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kesulitan. No awareness, no consciousness, because he always sleeps, always slumber. Di dalam ketiduran itu dia tabrak. Di dalam ketiduran dia masuk jurang. Di dalam ketiduran dia dapat luka yang berat karena dia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, orang yang tidak sadar, tidak insyaf, itu orang seperti binatang yang mau dibawa ke dalam sembelihan. Ini kalimat bukan dari saya. Ini kalimat dari Mazmur 49 ayat terakhir. Manusia yang berada di dalam kehormatan tetapi tidak mempunyai kesadaran, dia seperti binatang yang mau dibawa untuk dibagal, untuk dibunuh. Tapi pada waktu hidup saben hari lari-lari, dia tidak tahu. Tapi hari terakhir tidak kerja, dibawa pergi tempat penjagalan. Hari itu sapi nangis. Saya dari kecil tahu hal ini. Saya heran. Bagaimana dia tahu dia hari itu terakhir. Hari itu dia akan dipotong. Akan dibunuh. Saya tidak ngerti. Saya juga tidak bisa tanya. Tuhan tidak kasih tahu apa sebab. Why cows, ox, when they will be killed, that day they conscious. Sapi waktu dibawa ke tempat penjagalan, sudah tahu tidak apa terjadi. Dia sambil jalan, perjalanan terakhir, sambil mau dibunuh. Di tengah jalan dia terus nangis. Saudara tidak pernah mengetahui sapi, belajar baik-baik. Sapi hari terakhir mengalir air mata ada habis-habis. Kenapa hari ini tidak kerja? Kenapa hari ini tidak capek? Hari ini bawa, bukan menikmati, mau dibunuh. Sapi binatang yang paling baik. Sapi binatang yang paling berjasa. Binatang yang paling taat kepada manusia. Disuruh memikul, disuruh cangkul. Dia taat, dengar, ikut, terus menderita. Sampai hari terakhir dibawa ke tempat penjagalan, sapi pun taat. Tetapi hari itu dia sadar, today I'm so peaceful, no work to do, no labor, no worry. But I know this the day of my death. This the day of my end. Inilah hari terakhirnya saya. Sapi hari itu menangis, air mata terus mengalir. Orang Hokkien mengatakan, sapi tahu mati, tak tahu lari. Babi tahu lari, tak tahu mati. Hari terakhir babi dipotong, dia lari di sana. Tapi dia tak bisa menghindar. Dia tak tahu mati. Sapi tahu mati, tak tahu lari. Babi tahu lari, tak tahu mati. Ayo ikut saya, 1, 2, 3. Sapi tahu mati, tak tahu lari. Babi tahu lari, tak tahu mati. Itu peribahasa orang Hokkien ya. Gu zai si唔zai zao, di zai zao唔zai si. Kalimat saya dari umur 5 saya sudah dengar. Saya mulai memperhatikan dunia begitu ajaib.
Begitu hal yang banyak yang kita tidak ngerti sebabnya. Saudara-saudara, Sabi menangis. Dia tahu, this is the day of my death. Today I will be slain. Hari ini saya mau disembelih. Hari ini saya mau mati. Dia nangis, tapi tidak tahu lari. Saudara-saudara, orang yang tidak sadar seperti binatang dibawa untuk tempat sembelih, tapi tidak ada keinsapan. Banyak orang tidak tahu hari itu dia mau mati. Banyak orang mewah-mewah, nakal-nakal, hidup seenak mungkin, akhirnya dibuang, dibunuh, dibinasakan dari dunia. Maka orang dibagi 3 macam menurut Sun Yat-sen. Pertama, tahu salah sendiri, tahu insyaf kerusakan sendiri sebelum terjadi sesuatu. Ini orang paling pintar. Orang pintar tahu sebelum mati, sebelum bahaya, sebelum dia mengalami kesulitan, dia sudah tahu inilah salahnya, inilah bahayanya, inilah saya harus insyaf. Orang yang pintar insyaf dahulu. Orang yang bijak sadar sebelum. Ini Sun Yat-sen. Tetapi orang macam kedua sesudah salah baru sadar. Sesudah jatuh baru insyaf. Banyak anak perempuan disayangi oleh anak laki. Waktu kelihatan laki-lakinya ganteng, kelihatan masih muda, ganteng sekali, senang. Langsung disuruh buka baju, dia nurut. Disuruh naik tempat tidur, dia nurut. Sudah ditiduri, dia rasa enak. Sudah selesai ditiduri, sadar. Saya bukan perawan lagi. Waduh cilaka, saya sudah ditiduri. Kalau dia tidak mau saya menjadi perempuan yang sudah rusak. Sudah berzina. Tidak laku lagi bagaimana. Dia mulai menyesal, mulai menangis, mulai menyesal, mulai mengetahui hari depan suram. Kenapa? Sudah sadar setelah dosa. Sudah insyaf setelah jatuh. Mengapa tidak sadar sebelumnya? Mengapa tidak tolak sebelum disuruh buka baju? Karena melihat satu hal yang indah, kenikmatan yang belum pernah dialami. Ingin coba apa itu seks. Ingin coba apa itu tidur sama laki-laki. Engkau terlalu gampang menjual dirimu. Saya seumur hidup tidak pernah tidur sama perempuan sebelum saya nikah. Setelah nikah, saya belum pernah tidur sama perempuan lain. Setia hanya kepada satu. Selama 86 tahun, saya bersih menjadi laki-laki yang mengikuti perintah Tuhan. Saudara-saudara, jangan sadar. Jangan insyaf setelah jatuh. Insyaflah, sadarlah, bangunlah sebelum engkau masuk ke dalam dosa. Jadi orang yang baik, jadi orang yang beres. Karena kita hidup cuma satu kali. Apalagi kita orang Kristen, harus hidup di bawah perintah Tuhan. Jangan main-main. Jangan teledor. Jangan tertidur. Inilah kecelakaan ketiga. Inilah krisis ketiga. Tertidur di dalam perjalanan. Pertama, kemiskinan. Itu kecelakaan. Kedua, kita terlalu capek, kelelahan. Itu kesulitan kedua. Ketiga, ketiduran. Itu adalah krisis ketiga. Keempat adalah menyeleweng.
berselingkuh, atau berbuat salah, tidak menjalankan yang lurus. Manusia keempat kesulitan, keempat krisis, yaitu menyeleweng, menyelingkuh, atau berbuat salah tanpa sadar. Saudara-saudara, engkau baik-baik sekolah, baik-baik besar, baik-baik studi, baik-baik menjadi pemuda yang baik. Mendadak ada orang suruh engkau menyeleweng, engkau coba-coba. Orang bilang coba-cobalah, coba-coba apa itu penipuan, engkau ikut. Coba-coba apa itu seks, engkau ikut. Coba-coba bagaimana engkau menjadi orang jahat, engkau ikut. Keempat itu diselingkuhkan. Keempat, ditipu menyeleweng. Ini keempat kesalahan manusia. Kita kadang-kadang sulit tidak mengalami kemiskinan. Kadang-kadang kita sulit tidak mengalami kesusahan. Kita kadang-kadang sulit tidak mengalami ketiduran. Keempat, kita sering tidak gampang tidak menjaga diri sehingga menyeleweng. Ini keempat kesulitan yang besar manusia. Saudara-saudara, ini semua fakta. Ini semua pengalaman. Setiap manusia hidup di dunia, tak mungkin tidak ada kesulitan. Tidak pernah ada kebahayaan. Tidak mungkin tidak ada krisis-krisis yang kita sebutkan. Saya tambah satu lagi, kita berhenti hari ini. Kelima, kebahayaan dan kesulitan manusia, yaitu kematian. Ada orang yang kematian karena kecelakaan. Ada orang kematian karena kanker atau penyakit. Ada orang kematian karena salah pakai obat atau salah menghadapi diri. Akhirnya seolah-olah membunuh diri. Saudara-saudara, kematian kalau tiba, dan tentu menunggu engkau umur panjang. Ada orang umur 15 sudah mati. Ada orang umur 18 sudah mati. Ada orang umur 25 sudah mati. Karena mereka salah langkah. When death come to you, simply because you ignorant, you have done something wrong, akhirnya engkau menjual diri. Saudara-saudara, banyak anak muda mati karena minum narkoba. Ada orang yang mati karena berzina, berdosa. Ada orang mati karena salah obat. Saudara-saudara, orang paling terkenal di Amerika yang disebut Raja Kucing, yang namanya terkenal sekali, dia mati kenapa? Selalu makan obat narkoba. Akhirnya satu kali di kepalanya masuk ke dalam sop yang dia makan sampai tidak bisa ambekan. Itu namanya Elvis Presley. 50 tahun yang lalu, paling ganteng, paling menjadi idaman perempuan. Hari dia mati, lebih 46 perempuan yang jatuh cinta diam-diam sama dia, bunuh diri. Saudara-saudara, kematian kalau tiba kepada engkau tidak bisa menghindar. Bukan karena umurnya cukup, karena salah langkah. Hati-hati pemuda, jangan salah langkah sampai engkau harus mati. Jangan engkau menjual diri, akhirnya diincar oleh iblis. Mari kita hidup baik-baik. Mari kita hidup ikut Tuhan. Kita hidup menjalankan kehendak Tuhan. Seperti saya, orang miskin, orang yatim piatu, umur 3, tapi saya tidak mau menyeleweng, tidak mau tidur, tidak mau melawan Tuhan. Saya hidup baik-baik sampai umur 86 masih sehat, lebih dari anak muda.
masih bisa berkhotbah kepada ribuan orang, bukan hanya di Jakarta, di ratusan kota di dunia. Mari kita hidup mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti prinsip Alkitab, sehingga kita menghindarkan semua kesulitan, semua kebahayaan, semua krisis dari hidup. Hari ini saya bicara 5 ini. Masih ada 5 lain. Dalam minggu akan datang, saya akan melanjutkan another 5 crisis in human life. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sekarang berdiri. Kita mau berdoa. Saya minta pendeta Ongko datang ke atas. Pimpin kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kiranya boleh Tuhan pakai mengingatkan kami, mempersiapkan kami ya Tuhan, sehingga jikalau kami harus menghadapi krisis-krisis itu di dalam hidup kami, biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan kami dan boleh menjauhkan kami daripada berbagai pencobaan. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh memberitakan firman kepada setiap kami. Kau boleh memberikan kekuatan, pimpinan penyertaan Tuhan, baik ketika beliau akan melayani di dalam kabin maupun juga di dalam keberangkatannya ke Amerika. Terima kasih dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.